Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dan saya Anwar di A4 Otomotif. Dan di belakang saya ini rada beda. Mobil ini sebenarnya secara kelas itu bersaing sama Honda CR-V. Dan dulu ada Nissan X-Trail kurang lebih. Tapi untuk di Indonesia akhirnya mobil ini juga bersaing dengan Mitsubishi All New Pajero Sport. Dan ada Toyota Fortuner. Karena mobil ini itu basisnya adalah mobil dengan mesin diesel dan dia memiliki tenaga mesin diesel yang cukup buas di kelasnya dengan cc ada yang 2500 dan ada yang 2200 cc dan yang 2200 itu surprisingly dia tenaganya di angka 202 PS dan itu luar biasa. So kita bahas mobil ini, ikuti ulasan kita sampai selesai. Nah teman-teman sekalian, seperti yang saya sampaikan di awal, kali ini kita lagi ada di showroomnya Hyundai dan kali ini yang ada depan kita adalah Hyundai Santa Fe. Ini adalah mobil yang pada seri sebelumnya itu saya juga suka banget sama modelnya, itu compact dan ya nggak secompact adeknya yang waktu itu ada Tucson. Sekarang Hyundai Santa Fe ini berubah modelnya dan itu menjadi lebih kelihatan keren lagi. Kita mulai dari depan buat nunjukin ke kalian karena mobil ini sangat recommended untuk kalian beli. Nah, kalau kita lihat di bagian depan, ini adalah desain fascia yang wah menarik banget. Di atas pastinya ada DRL-nya, lalu kemudian lampu utamanya ada 2 titik di bagian bawah. Ini yang membuat mobil ini jadi kelihatan lebih gagah kalau kita lihat klaster lampunya, dan klaster lampunya inilah yang menurut saya paling keren dari mobil ini. Nah, coba dideketin nih ke lampunya, kita tunjukin. Nah tuh lampunya bos, kayak gini bentuk lampunya. Lalu kemudian untuk grillnya juga bentuknya kayak gini. Ini bentuknya honeycomb dengan warna ya chrome tapi bukan chrome yang mengkilat, dan ini yang membuat desainnya jadi kelihatan lebih keren lagi. Dan kalau kita lihat di bagian depan sini juga ada kamera depannya dan ada logo Hyundai yang cukup besar di bagian depan. Dudukan plat number, dan di bagian bawah ada grill lagi yang kecil dan pastinya ada sensor parkir yang disematkan ada 4 titik. Dan ya balik lagi, salah satu menurut saya yang paling menarik daripada mobil ini adalah desain depannya yang kelihatan kokoh banget. Nah terus selanjutnya, ini kalau kita lihat dari samping, di bagian claddingannya atau fendernya agak mengotak kurang lebih sama seperti yang ada di Hyundai Creta sebagai adiknya, karena kan dulu ada Tucson, Santa Fe, sekarang ada Santa Fe sama Creta. Jadi Creta tuh yang itu, tunjukin tuh. Tuh adiknya. Nah, kalau kalian mau yang versi murah bensin ya gitu. Terus kalau kalian mau yang lebih besar ya ini. Sebenarnya di atasnya ini masih ada, itu Hyundai Palisade. Itu juga yang menjadi idola. Nah, untuk bannya mobil ini menggunakan ukuran ban yang cukup besar di kelasnya, tapi nggak sebesar ban SUV leather frame karena balik lagi ini adalah SUV monokok bukan leather frame. Dan untuk profil bannya 235/60 ring 18 dan dia pakai ban bawaannya itu Kumo Shurugen. Wah itu bannya, dan ini velgnya menarik juga untuk profil velgnya. Dipakai velg warna grey kurang lebih, dipadukan sama warna silver. Itu warna yang cukup berbeda. Biasanya orang pakai warna gunmetal sama silver, ini warna grey atau hitam sama silver, ini pakai warna yang kayak warna grey gitu. Dan di bagian dalam pastinya remnya udah pakai cakram dong bos. Dan buat kalian yang penasaran berapa harga nih mobil, langsung hubungi nomor kontak kita yang ada di deskripsi, klik link WA yang ada di situ atau di nomor kontak yang ada di bawah sini nih. Nah terus kita sedikit geser ke belakang karena mobil ini juga sebenarnya nggak begitu banyak dibahas. Ini mobil menurut saya memang segmennya nggak serame compact SUV atau SUV crossover dengan MPV atau low SUV. Ini kelasnya CR-V memang kelas mobil yang ya kelas mewah lah menurut saya untuk model-model SUV monokok kayak gini. Dan untuk spionnya dia udah disematkan lampu sandy spion, jadi semua mobilnya pasti udah standar kayak gitu sekarang. Dan yang menarik di atas ini ada roof rail yang ini kokoh banget, ini roof railnya, jadi buat yang suka camping mobil ini pastinya sangat cocok. Untuk handle pintunya dia di finishing dengan warna chrome di bagian atas. Balik lagi Hyundai nggak terlalu mengedepankan warna chrome yang bling-bling kayak gitu, dia bikin warna chrome-nya kayak warna chrome yang lebih
kalem dan tetap ada tombol lock unlock di sini. Dan di bagian bawah juga ada side skirt dibikin atau difinishin dengan warna yang sama seperti yang ada di bagian grill depannya. Terus ada material warna hitam lagi, hitam doff di bagian bawah yang juga kelihatan buat mobilnya jadi kayak semacam two-tone color. Jadi di bagian bawah sedikit dan bagian atas warna putih. Nah, terus di bagian belakang juga tetap ada claddingannya, dan untuk profil ban belakang sama seperti yang ada di depan tadi kita udah tunjukin. Dan di bagian dalam pastinya remnya masih menggunakan rem cakram. Nah, terus kita tunjukin bagian belakang. Nah, untuk bagian belakang kebetulan yang ada dekat kita ini adalah yang versi 2200 cc diesel, dan ini luar biasa juga dengan mesin yang cukup kecil, harusnya lebih irit bahan bakar dan menghasilkan output tenaga yang cukup besar di angka 220 PS. Dan di bagian belakang pastinya udah pakai high mount stop lamp, lalu kemudian shark fin antena, dan ada defogger juga di bagian belakang. So, kalau misalkan musim hujan kayak gini takut berembun di bagian belakangnya, apalagi jalan-jalan ke gunung, ya nggak usah khawatir, udah ada defoggernya dan ada wiper belakang juga untuk kebersihin sisi belakang. Pasti lengkapi dengan kamera mundur juga, so udah cukup komplit lah untuk kelas Santa Fe. Di bagian bawah juga udah ada 4 sensor parkir di bagian bawah plus 1 kamera mundur, pasti sangat membantu pada saat kita mau parkir. Dan ada reflektor yang panjang banget ini. Dari sini ke sana, harusnya sih nggak cuma reflektor. Dan untuk klaster lampu belakangnya ada lampu mundur, pasti ada lampu sein, lalu kemudian untuk lampu utamanya. Dan di area dalam bagasinya, dia pasti udah power tailgate ya. Jadi untuk membuka bagasinya itu cuman main tombol aja, dan buat nutupnya juga sama, balik lagi tinggal main pencet aja. Dan untuk mobil ini, itu 7-seater, jadi kalau kita lihat secara dimensi lebih kecil dari dimensinya Fortuner Bapak Jero, tapi dia tetap dengan daya tampung 7 penumpang itu sama seperti kedua mobil itu. Dan ini bisa dilipat secara rata lantai kalau misalkan kita butuh kargo yang lebih besar. Jadi gampang banget ini untuk masukin barang ke situ. Dan di bagian bawah sini tetap ada tambahan lagi buat naruh barang ke bagian bawah sini. Dan ini ada tray untuk privacy kalau misalkan kita mau barang kita lebih terjaga. Tapi ini mesti dipindahin dulu untuk tempatnya ke bagian sono. Kalau kemudian nanti bisa ditarik untuk kita menutupi sisi bagasi kalau misalkan kita mau. Nggak kelihatan ada ban serep, cuma ada toolkit di bagian bawah. Dan kalau kita ngolong, ada ban serepnya ditaruh di bawah sini ternyata. Jadi intinya ban serepnya ditaruh di bawah kolong gitulah. Nah, terus tambahan lagi, ini ada lampu kalau misalkan kita butuh akses cahaya untuk penerangan pada saat kita mau loading atau nurunkan barang. Dan yang spesial lagi, di sini ada kisi-kisi AC juga loh, paling belakang, luar biasa nih. Coba deketin. Nih, ini yang istimewa nih. Nah, di sini ada pengaturan AC, blower AC yang bisa diatur sendiri. Lalu kemudian untuk joknya ini bisa dilipat dari sini nih. Tuh, liatin tuh. Nah, saya pencet yang satu. Nah, itu benar-benar luar biasa, tapi cuma bisa ngerebahin, nggak bisa buat naikin lagi. Nah, saya naikin dulu untuk joknya dari sini. Untuk naikinnya ya mesti secara manual ya, kita angkat dari sini. Dan recline-nya tetap dari bawah. Dan ini joknya keren banget ini. Nah, terus selanjutnya coba di-shoot dari situ deh. Dibuka pintunya, terus kita mau nunjukin ke baris kedua. Nah, terus untuk baris kedua, duduk di baris kedua Santa Fe itu berasa istimewa ya. Ini joknya, dia kulit dengan perforated dan ini mewah banget kelihatannya. Apalagi di bagian sandarannya, coba ditunjukin di konturnya. Saya selalu meng-highlight hal-hal detail yang keren kayak gini. Ini dijahit dan ini, kulitnya mewah ini, mirip-mirip kulit sama yang ada di kayak BMW sama Mercy. Terus bagian tengahnya kita bisa turunin kayak ginian untuk jadi sandaran dudukan tangan, Nah, dan ini posisi dudukan tangan itu ngepas banget intinya untuk kita nih orang Indonesia. Dan di sini masih tetap ada 2 tempat buat naruh botol atau cup holder. Dan yang pasti di atas sini ada panoramic roof, ada kaca yang cukup besar yang bisa dibuka untuk kita bisa mengakses
pandangan kita ke bagian atas yang mau menikmati sunset atau cahaya atau yang lainnya tuh enak banget. Dan di ketiga sandaran kepalanya udah dilengkapi di mobil ini juga, dan ini enak banget buat ngaksesnya, simple banget, effortless juga. Ini tinggal dipencet dikit, diturunin, udah rapat kayak gitu. Keren juga nih mobil. Untuk seat belt pastinya udah lengkap. Di atas sini ada tempat buat hand grip juga, dan ada lampu lagi buat lampu baca. Dan ini lampu bacanya taruh di samping karena nggak ada tempat lagi. Di sini ada kaca yang cukup besar. Nah, terus di sini ada tempat buat naruh barang lagi di bagian sini dan di bagian sini, dan di sini finishingnya itu materialnya keras. Di finishing dengan material yang keras ya. Oke. Terus di bagian bawah ada dua power outlet USB-A semua, dan blower AC juga bisa kita akses dari sini. Cuman untuk yang duduk paling belakang, kita nggak bisa mengatur kebutuhan AC sesuai dengan keinginan kita, karena di pintunya nggak ada, di bagian sininya juga nggak ada pengaturan AC, termasuk di bagian armrestnya tadi nggak ada pengaturan AC ya. Intinya kayak gitulah. Sekarang kita pindah ke bagian depan. Ouch. Ulalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini electric seat terlalu maju ke depan, saya nggak bisa masuk. Saya tinggi banget soalnya. Nah, wah, kayak gini rasanya duduk dalam Hyundai Palisade. Mewah banget, aduh. Ini harusnya sih enak banget di sini. Untuk setirnya pastinya bisa diatur naik turun ya. Maju mundurnya, dan ini travelnya cukup panjang untuk maju mundur naik turunnya. Terus udah dilengkapi dengan pedal shifter pula. Jadi kalau misalkan kalian mau mengakselerasi mobil ini ala manual, sangat gampang dengan pedal shifter yang ada di sini. Lalu kemudian udah dilengkapi dengan cruise control. Nah, coba nih kita tunjukin langsung dari sini ya. Kita take over kameranya dari kameramen. Nah, terus kita tunjukin. Ini ada cruise controlnya dan lane keep assist-nya juga. Dan wah, harusnya sih ini udah adaptive cruise control. Terus di bagian sebelah kiri ada pengaturan buat audio, bisa buat voice comment juga, buat ngangkat tutup telepon. Dan untuk mode yang ada di bagian cluster meternya bisa disesuaikan dengan kebutuhan juga. Dan di sini kuncinya yang unik juga nih. Hyundai tuh kuncinya ya bentuknya pipih di bagian atas, lalu kemudian di bagian bawah agak bulat-bulat kayak gitu, dan ada buat buka tutup bagasi yang ada di belakang tuh. Wow, cakep. Nah, terus yang mewah juga di klaster tengahnya nih. Klaster tengahnya itu modelnya, materialnya chrome, ala-ala chrome kayak gini. Nggak tahu ini beneran chrome apa ala-ala chrome ya. Kalau chrome beneran sih itu harusnya oke banget. Di bawah sini masih ada tempat buat naruh minuman. Terus di atas sini ada dua cup holder. Sini bisa buat naruh handphone, diberdiriin. Terus ini buat on off kan wireless charging ya harusnya di sini. Ini ada logo wireless chargingnya. Tapi naruh buat handphonenya ke wireless charging taruh di mana ya? Di bawah. Yang jelasnya di bawah masih ada tempat buat naruh barang di sini. Nah, terus di sini tempat buat akses ke storage box untuk penyimpanannya cukup dalam ke bawah tuh. Hilang tangan saya sampai ke sikut. Enggak, aku berdiriin soal kayak gini. Jadi ya kayak gitulah ya. Untuk tempat buat naruh barangnya cukup banyak. Di sini ada banyak slot tombol-tombol dummy. Ada tombol buat sensor parking, buat kamera 360. Harusnya mobilnya memang lengkapi dengan kamera parkir ini. Lalu kemudian ada hill descent control, ada auto hold, ada drive mode yang bisa diatur dari sini. Dan Hyundai itu selalu unik untuk transmisinya, dia nggak pakai tuas, pakai tombol-tombol, ada mundur, ada parking, netral, dan ada drive. Dan itu unik banget. Dan untuk AC-nya, dia pastinya udah dual zone, karena di sini ada synchronize dan unsynchronized. Jadi bagian kiri kanan bisa mengatur kebutuhan AC sesuai dengan keinginannya. Penumpang mau panas boleh, driver mau dingin boleh, masing-masing bisa mengatur sendiri. Dan ini kisi-kisi AC-nya unik juga. Nah, nih head unitnya. Ini head unitnya menurut saya sebenarnya yang keren sih kelihatannya, bentuknya floating kayak gitu, tapi frame-nya terlalu besar. Tapi ya integrated semua. Di sini ada tombol fisik buat on off-nya, dan ada yang lain-lainnya, ada SIG, radio, media, setup, track, dan lainnya.
Dan di bagian bawah sini tempat naruh barang yang ukurannya juga cukup besar dilengkapi dengan pencahayaan, dan sama di sini ada ambience lighting juga dan bisa buat ngeletakin handphone di sini, dan pasti ya gampang banget buat letakin handphone di situ karena di sini materialnya karet. Nah, di atas sini soft touch, di tengah ada speaker lagi, jadi ya nuansa atau feel sound systemnya pasti enak banget. Luar biasa. So kalian butuh dengan mobil ini ngerasa SUV leather frame yang lain itu merasa terlalu familiar atau bahkan Hyundai Safari terlalu familiar, menurut saya ini yang anti mainstream dan kelihatan keren di jalanan. So itu yang bisa kita share kali ini tentang si Hyundai Santa Fe ini. Kalau ada yang salah mohon dimaafkan, dan kita ketemu pada update informasi otomotif yang seru dan menarik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.